Pati, 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 ucap mereka serempak. Warti menggelengkan kepalanya. Ia tahu ini bukan alam nyata. Berulang kali ia mencoba merapalkan mantra yang diajarkan oleh bapaknya, tetapi sama saja sosok pemanggul keranda itu tetap berdiri memandanginya. Justru malah sosok laki-laki yang membawa kendil berjalan ke arah Warti. Dengan panik, Warti mencoba mencari jalan keluar, tapi kakinya seolah-olah tidak mau diajak bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang di channel Netra Kala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Petaka. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, tentunya link sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini ya. Namun sebelum kita masuk ke inti ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Lalu seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Pilih, kowe apa bocah kae? Ucap salah satu pemanggul keranda. Farah menatap ke arah Nyisari, kemudian berpaling ke arah pemanggul keranda, lalu memalingkan kepalanya ke arah Ayu dan terakhir ke arah Gubuk. Sial, ucap Farah. Ia langsung berjalan untuk menuju ke arah Gubuk. Seketika sosok Nyisari lenyap dari pandangannya. Farah sudah mengingkari perjanjiannya, sedangkan Ayu tersenyum penuh dengan kemenangan. Tergesa-gesa, Farah segera masuk ke dalam gubuk. Kini ia melihat Angga tengah berdiri tidak jauh dari Bu Nur. Tangan kanannya memegang belati yang sudah berlumuran darah. Farah menjerit sekeras mungkin. Kesakitan menjalari tubuhnya, air matanya tumpah, membasahi pipinya. Pandangannya mengabur saat melihat ibunya yang sudah terkapar dengan beberapa luka tusukan di tubuhnya. Darah menggenang di sekitar tubuh renta itu. Jahanam ke Ayu, teriak Farah kencang. Ia kelimpungan berjalan ke arah tubuh ibunya. Duk, Bu, ucap Farah parau. Maafkan ibu Far, ucap Bu Nur. Lalu seketika tubuhnya melemas, sorot matanya menghilang, menyisakan kekosongan di sana. Tangis Farah semakin menjadi saat melihat wajah ibunya yang menyiratkan kesakitan luar biasa. Ia pun mengerang, seolah dunia sudah runtuh. Orang yang dikasihinya, yang selalu membantunya, tumpuan hidupnya, mati di tangan suaminya sendiri. Farah, ucap Angga. Farah menoleh ke arah Angga. Terlihat laki-laki itu masih berdiri mematung dengan tatapan yang kosong. Kemudian tangannya bergerak, mengangkat belati yang sedang ia pegang. Sesaat Farah mengira bahwa Angga juga akan membunuhnya, tetapi ia sepertinya keliru. Nyatanya, ia justru mengarahkan mata pisau yang ia pegang ke arah dadanya. Farah hanya punya waktu sepersekian detik untuk memutuskan. Tanpa membuang-buang waktu, segera ia melompat ke arah Angga dan tubuh keduanya terjatuh ke lantai tanah. Mas, sadar mas, sadar, ucap Farah sambil menampar pipi Angga sekuat tenaga, berharap agar suaminya segera tersadar. Namun percuma. Seolah jiwa Angga sudah terbelenggu dalam kegelapan. Ia tidak merespon apapun yang dilakukan oleh Farah. Justru malah sekarang ia mendorong istrinya hingga terpuruk ke lantai. Angga mengerjap. Ia langsung berdiri menuju ke arah Farah. Laki-laki itu mengangkat tangannya dan menghantamkan pukulannya tepat ke arah wajah Farah. Di mana istriku? Wanita jalang, ucap Angga melotot. Air liurnya berhamburan. Ia mengira bahwa sosok Farah itu adalah Ayu. Di mana istriku? Jawab, ucap Angga sekali lagi. Mas, aku Farah mas, kata Farah. Di mana istriku? Tanya Angga sekali lagi sambil menghujamkan pukulannya ke arah Farah. Napas Farah tersenggal-senggal, energinya habis.
Ia sudah tidak punya tenaga lagi, bahkan saat melihat laki-laki itu kembali berdiri dan mengambil belati yang terlempar tidak jauh dari tempat mereka. Ia hanya bisa mengerang lemas sambil menyebut nama Angga berulang-ulang kali. "Mas, tolong mas, sadar," kata Farah mencoba kembali menyadarkan Angga saat suaminya kembali berjalan ke arahnya. Tidak menggubris ucapan istrinya yang tengah terisak menahan rasa sakit di tubuh dan hatinya, Angga terus berjalan dengan tangan menggenggam belati dengan kuat. Farah mencoba untuk berdiri, menjauh dari Angga yang tengah dirasuki oleh demit peliharaan Ayu. Kini jarak mereka hanya tinggal selangkah. Farah sudah pasrah. Jika ini adalah akhir hidupnya, setidaknya ia sudah berusaha untuk tetap menjadi istri yang berusaha untuk menyelamatkan suaminya dari godaan setan yang terkutuk. "Terima kasih mas, terima kasih," ucap Farah saat melihat tangan Angga sudah bergerak. Kemudian tanpa Farah duga, "Cerup." Mata Farah membulat. Teriakan tanpa suara keluar dari mulutnya saat melihat Angga menghujamkan mata belati itu tepat ke arah jantungnya. Angga terjatuh ke lantai. Darah segar keluar membasahi kaos putihnya. Mulutnya mengeluarkan darah. Tubuhnya tersenggal-senggal. Suara dengkur keluar dari mulutnya. "Mas," ucap Farah mengangkat, mendekati Angga. Angga menatap Farah sesaat. Kemudian tubuhnya mengejang dan melemas. Farah menangis sejadi-jadinya. Tangannya terus memukul-mukul tubuh Angga. "Bangun mas, bangun," ucapnya. Sementara itu, tanpa Farah ketahui ada seorang yang tengah berdiri di ambang pintu. Mulutnya komat kamit, memperhatikan semua kejadian dalam gubuk itu. Wanita itu juga mengeluarkan tangis tanpa suara. Hatinya terasa sakit sekali. Ia tidak berniat untuk membunuh Angga dan Ibu Nur. Sejatinya mereka hanya umpan agar Farah mau bertemu dengannya. Tetapi dengan semua kejadian ini jauh lebih baik untuk menyingkirkan mereka semua. Dengan berat hati Ayu memejamkan matanya, meminta demit pemberian Bahwangsa itu untuk melakukan tugas yang semestinya mereka lakukan. Seketika riuh lolongan dan desisan menggema di dalam gubuk itu. Ayu berjalan menuju ke arah Farah. Setelah sampai di depan wanita itu, ia langsung menjabak rambut Farah dengan kencang. Farah tidak melawan. Tubuhnya begitu lemah. Efek kematian ibu dan suaminya membuatnya tidak berdaya. Bahkan untuk berkata-kata pun ia tidak mampu. Sejenak Ayu melihat ke arah Farah, hatinya bergemuruh tidak menentu. Kemudian dengan kasar ia menarik Farah keluar dari gubuk dengan menjambak rambutnya. "Seharusnya kamu tidak menunda pilihanmu, Far. Jangan bilang aku bodoh dan mudah terpedaya. Nyatanya, sekarang berbalik. Bergabunglah dengan ibu dan suamimu di akhirat," kata Ayu. Farah tidak menjawab. Tatapannya benar-benar kosong. Seolah jiwanya sudah pergi, ia pasrah dengan keadaannya saat ini. Benar kata Ayu, jauh lebih baik bergabung dengan ibu dan suaminya di akhirat sana daripada hidup di dunia penuh dengan penyesalan. "Selamat tinggal, Far. Terima kasih untuk kebaikanmu selama ini," ucap Ayu. Selanjutnya ia menatap ke arah pemanggul keranda, meminta untuk membawa jiwa Farah. Seketika keempat orang laki-laki itu yang membawa keranda itu menurunkan benda hijau yang mereka panggul. Sedang orang yang membawa golok dan kendi berjalan ke arah Farah. Suasana tempat itu benar-benar mencekam. Keheningan aneh menekan gendang telinga, membuat siapa saja pasti merasa benar-benar dibuat ketakutan. Bahkan dedemit yang ada di hutan itu silih berganti mengintip dari balik pepohonan di sekitar mereka. Kini para pemanggul keranda sudah berada di sekeliling Farah. Mereka memaksa perempuan yang sudah tidak berdaya itu terduduk di tanah. Ayu yang melihat itu mundur beberapa langkah. Jantungnya berdebar dengan keras, menunggu kematian sahabatnya sendiri. Kemudian, demit yang membawa golok bergerak ke arah samping Farah, mengangkat goloknya setinggi kepala dengan sekali tebasan. Darah memercik dari tubuh Farah. Kepalanya menggelinding hingga mencapai bawah tubuh Ayu. Melihat itu Ayu menutup mulutnya, air matanya merebak saat melihat wajah Farah yang sedang memandanginya dari bawah kakinya. Ayu mendengar ada langkah kaki mendekat. Seketika ia memundurkan tubuhnya. Salah satu pemangku keranda itu berjalan ke arahnya. Saat sudah berada di depannya, laki-laki itu segera mengambil kepala Farah dan memasukkannya ke dalam kendi. "Jiwamu sudah ditukar
dengan jiwa wanita ini. Kau bagian dari kami sekarang, ucapnya tanpa menggerakkan bibirnya menatap ke arah Ayu. Ayu terpuruk ke lantai, tangisnya pecah saat melihat tubuh Farah tengah diangkat dan dimasukkan ke dalam keranda. Tak kuasa menahan perih di dadanya, Ayu menjerit sejadi-jadinya, memukulkan telapak tangannya dengan keras di tanah yang basah. Bahkan para pocong yang menjadi peliharanya itu ikut melolong seolah menanggapi rasa sakit yang muncul dari majikannya. Tubuh Farah tersentak, napasnya memburu. Ia kebingungan mencoba mencerna apa yang barusan terjadi di hidupnya. "Bangun, Duk," kata Pak Dewiryo. Farah pun bangun. Ia masih kebingungan, tatapannya kosong. Hal terakhir yang ia ingat adalah tubuhnya dipaksa terduduk di lantai oleh para pembawa keranda. Setelah itu semuanya menjadi gelap. "Minum dulu," ucap Pak dia sambil menyerahkan sebotol air minum kepada Farah. "Sudah, kita bicarakan di rumah. Warti, bantu Farah berjalan," ucap Pak Dewiryo meminta anaknya untuk membantu Farah. Farah menoleh ke arah Warti. Wanita itu terlihat marah dan sedang memegangi pipinya yang kemerahan, seperti baru saja ditampar dengan keras oleh seseorang. "Ayo," bentak Warti, mencoba mengangkat Farah. Kali ini Farah menurut, tubuhnya terasa begitu lemah. Bahkan sepanjang jalan ia harus dirangkul oleh Warti agar bisa bergerak. Sampainya di rumah, mereka segera duduk di kursi ruang tamu. "Warti, buatkan minuman hangat untuk Farah," pinta Pak Dewiryo. Desah Warti, namun ia tetap beranjak menuju dapur sambil menghendakkan kakinya yang terlampau keras. Pak De yang melihat tingkah anaknya itu hanya menggeleng, sedang Farah bertanya-tanya, ada apakah gerangan? "Apa yang kamu lihat tadi, itu adalah gambaran. Jika kamu menuruti nafsu Duk. Beruntung Pak De datang tepat waktu," kata Pak Dewiryo. Farah kembali menoleh ke arah Pak Dewiryo. Kepalanya masih begitu pusing. Ingatan kejadian yang baru saja ia alami silih berganti masuk ke dalam otaknya begitu cepat. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak De?" tanya Farah tepat saat Warti muncul dan menaruh 3 gelas teh panas di mejanya. "Kamu tidak ingat apa yang kamu lakukan di sedang itu?" tanya Pak De. Farah terkesiap. Tubuhnya tersentak, matanya terpejam. Kepalanya menggeleng kuat saat semua ingatan kejadian mengerikan itu muncul di benaknya. "Sudah ingat?" tanya Pak De sekali lagi. Farah mengangguk, namun ia masih belum mengerti bagaimana mungkin ia bisa kembali ke masa lalu seperti ini. Apakah yang ia alami selama ini hanya sebuah mimpi belaka? "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Farah memandang Pak De dan Warti bergantian. "Kamu masuk ke alam lain, Duk. Mereka membuat semua itu agar kamu menuruti dan melakukan perjanjian dengan mereka. Beruntung Pak De datang tepat waktu. Kalau tidak, semua bisa terlambat. Kamu lihat sendiri kan apa yang terjadi denganmu, ibumu, dan suamimu," terang Pak Dewiryo. Farah tertegun mendengar ucapan Pak De-nya. Hatinya terasa sakit. Kerongkongannya terasa perih, teringat dengan kondisi mayat ibu dan juga suaminya. "Farah," panggil Pak Dewiryo saat mendapati keponakannya itu tertunduk. Tubuhnya berguncang, air matanya menetes membasahi pahanya. "Apa yang harus Farah lakukan, Pak De?" tanya Farah parau. "Maafkanlah semua perbuatan teman dan suamimu. Kamu sudah melihat sendiri kebenaran dari semua ini. Kita masih bisa menyelesaikan ini semua. Tapi jika kamu memilih untuk menyudahinya, biarkan mereka berdua memilih jalannya," jawab Pak Dewiryo. Farah kembali memandang Pak De-nya. Bola mata tua itu mirip sekali dengan kepunyaan mendiang ayahnya. Sekali lagi Farah hanya bisa tertunduk, tangannya terkepal kuat, menahan rasa sakit yang muncul dalam hatinya. "Sakit, Pak De, sakit," ucap Farah sesenggukan. Terasa sebuah rangkulan. Sejenak Farah mengira itu adalah tangan Pak De-nya. Tapi ia menyadari bahwa Wartilah yang sedang memeluknya. Tanpa dia duga, wanita itu juga tengah menangis. "Maafkan aku, Far.
karena hampir saja membuatmu cilaka. Maafkan aku. Jangan kau jadikan dirimu seperti diriku. Maafkan mereka, Far. Jangan kau padamkan api dengan api, ucap Warti pelan, masih memeluk erat Farah. Tapi mereka sudah mengkhianatiku, War. Wanita itu membuat hancur hidupku, War. Terlebih lagi dia sahabatku sendiri. Tak tahukah kau betapa sakitnya hati ini, War? Kata Farah cukup keras sambil mendorong Warti. Warti terdiam, tidak tahu ia harus berkata apa. Ia menyadari semua kesalahannya. Tamparan yang diberikan oleh bapaknya menyadarkannya bahwa semua tindakannya hanya membuat masalah menjadi semakin buruk. Benar, Far. Kalau aku jadi kamu, pasti aku ingin wanita itu mendapatkan kejarannya. Tetapi tamparan yang diberikan oleh bapak membuatku sadar kalau rasa sakit tidak bisa disembuhkan dengan rasa sakit juga, kata Warti pelan memandang lurus ke arah bola mata Farah. Cukup, ucap Pak Dewiryo. Sontak Farah dan Warti menoleh ke arah laki-laki tua itu yang ternyata sedang memperhatikan mereka dengan ekspresi geli di wajahnya. Kenapa, Pak? Ucap Warti jengkel. Sudah lama Bapak tidak melihat sisi gadismu, War. Ternyata kamu masih wanita, ucap Pak Dewiryo. Farah pun melongo, menatap adanya dengan pandangan keheranan. Bagaimana mungkin bisa laki-laki tua itu merusak suasana yang begitu hikmat ini? Sudah. Mau mendapat izinmu atau tidak, Pak De akan tetap menolong ibu dan suamimu. Wanita itu kalau dibiarkan akan semakin menjadi. Mau memaafkan atau tidak, terserah kamu saja, Nduk, ucap Pak Dewiryo sambil berdiri, melangkah masuk menuju kamarnya. Dasar orang tua perusak suasana, ucap Warti. Pagi sudah menjelang, suara kokok ayam saling bersahutan. Semalaman Farah dan Warti begadang, saling bertukar cerita satu sama lain tentang kondisi yang Farah alami. Tentu tidak, Far. Tapi memang wanita itu perlu kita beri pelajaran, ucap Warti, yang secara ajaib berubah menjadi wanita yang sedikit bawel. Duk, jangan mancing masalah, ucap Ade yang tengah duduk di meja makan sambil menikmati secangkir kopi dan rokok. Bukan begitu, Pak. Tapi kan Bapak lihat sendiri kalau si Ayu itu memang tidak tahu diri. Sudah ditolong oleh keluarga Farah malah bikin masalah. Memangnya tidak ada laki-laki lain di dunia ini? Tanya Warti sambil membalikkan tempe yang sedang dia goreng. Apa bedanya dengan kamu, War? Bukannya kamu juga sama saja? Ingat kan? Saja kamu beli gendis? Tanya Pak Dewiryo. Warti tidak menjawab ucapan bapaknya. Terlihat mulutnya cemberut sambil membolak-balikan tempe di atas wajan dengan tenaga yang ekstra. Farah yang melihat itu hanya terkikik geli. Semalam dia sudah memutuskan untuk tidak hidup dalam kebencian. Semua sudah ia ikhlaskan. Apapun yang akan terjadi biarlah Tuhan yang menentukan. Tugasnya saat ini hanya menyadarkan teman dan menolong suaminya. Kita berangkat jam berapa, Pak De? Tanya Farah saat meletakkan sepiring tempe di meja makan. Setelah sarapan, sekalian aku ingin mampir ke makam adikku, ucap Ade. Farah spontan menundukkan kepalanya, merasa bersalah karena tidak memberikan kabar tentang kematian ayahnya. Kenapa, Nduk? Maaf, karena keluarga Farah sudah mengucilkan Pak De, kata Farah lirik. Wah, sudah, jangan dibahas lagi. Aku sudah lupa dengan itu semua. Yang penting sekarang kita sarapan. Pak De sudah bosan sama masakan Warti yang selalu keasinan, ucap Pak Dewiryo. Farah mendengar itu bukannya duduk tetapi justru berjalan ke arah laki-laki tua itu dan segera memeluknya. Terima kasih, Pak De, ucap Farah. Pak De tidak menjawab, senyumnya mengembang. Wes, ayo sarapan. Nanti Warti minta dipeluk juga. Males Pak De kalau dipeluk Warti, badannya bau kecut, ucap Pak De. Alah, Pak, jangan main hakim sendiri, ucap Warti pura-pura jengkel. Farah terkikik geli melihat tingkah kedua orang itu. Akhirnya mereka bertiga melewatkan sarapan dengan senda gurau, hal yang sepertinya sudah lama sekali hilang di hidup Farah. Beberapa jam sudah mereka menembus jalanan menuju ke rumah Farah yang berada di kota.
Farah lebih banyak diam, berusaha untuk menguatkan mentalnya jika harus melihat kemesraan yang dilakukan oleh Angga dan Ayu. "Kuat Far, kamu kuat," ucap Farah menguatkan hatinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, mobil yang dikendarai oleh Pak D-nya sudah masuk ke dalam komplek perumahan yang Farah tinggali. "Kamu tunggu di mobil saja, Nduk. Biar Warti yang mencoba untuk mengambil bungkusan yang ditanam oleh temanmu itu," ucap Pak D Wiryo. "Bagaimana caranya, Pak D?" "Sudah, memangnya yang punya ilmu sihir cuma dia. Aku juga bisa," ucap Warti. Farah mengangguk mengiyakan. Ia mempercayakan semuanya kepada Pak Wiryo dan juga Warti. "Ingat War, jangan keterlaluan. Kamu di sini untuk mengambil bungkusan yang ditanam oleh Ayu," ucap Pak Wiryo saat mendapati ekspresi wajah anaknya. Warti tersenyum jahil. "Sedikit pelajaran. Untuk pemanasan tidak masalah toh Pak?" tanya Warti. Pak D seperti mempertimbangkan sesuatu, kemudian mengangguk. Sedangkan Farah kebingungan dengan apa yang akan dilakukan oleh kedua orang ini. Kini Warti sudah keluar dari mobil. Farah melihat wanita itu berjalan ke arah rumahnya. Tanpa ragu sepupunya itu segera memanggil nama suaminya. Sementara itu, Warti berjalan. Tatapannya mengarah ke arah sekitaran, melihat jika ada demit atau sesuatu yang menghalangi rumah milik Farah. "Aneh," ucap Warti kebingungan saat ia tidak merasakan apapun yang aneh dari tempat itu. Seharusnya bungkusan yang diceritakan oleh Farah dan bapaknya memiliki energi yang negatif yang bisa ia rasakan. Kini ia sudah tepat berada di depan rumah Farah. Beberapa kali ia memanggil nama Angga, tapi tidak ada sahutan sama sekali. Dengan penasaran, Warti nekat membuka pintu gerbang. Seketika, saat kakinya melangkah masuk bagian rumah Farah, bulu kuduk yang ada di tubuhnya meremang hebat. Hatinya merasa tertekan, seolah ada benda padat yang menghimpitnya. "Astaga, apa yang sudah dilakukan oleh wanita itu?" ucapnya pelan saat mendapati energi negatif yang begitu besar. Warti terus melangkah, tidak mengindahkan apa yang ia rasakan. Tujuannya saat ini adalah mengambil bungkusan yang sudah ditanam di rumah ini. Warti kembali mencoba memastikan sekali lagi keberadaan Angga dan Ayu dengan mengetuk pintu dan memanggil nama Angga berulang kali. Namun sama saja tidak ada jawaban sama sekali. Merasa bahwa rumah Farah kosong, segera Warti melihat sekeliling. Ia kemudian berjalan ke arah taman, mencari-cari tempat yang sekiranya ideal untuk menguburkan benda keparat itu. Hingga ia melihat ada salah satu pot yang sengaja diseret dari tempatnya. Curiga, ia segera melangkah dan memperhatikan dengan seksama. Kemudian bibirnya tersenyum. Benar, ada tanah yang baru saja digali di bawah pot bunga. Menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada orang, Warti segera menggali tempat itu. Jantungnya berdebar cepat. Ia benar-benar diburu waktu. Secepat mungkin ia harus mengambil bungkusan itu sebelum Ayu melihatnya. Jika semua itu terjadi, maka rencana yang sudah ia siapkan tidak akan berguna sama sekali. Srek, srek. Terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Seketika Warti terdiam. Kepalanya menoleh mendengarkan dengan seksama. Tetapi suara itu tak kunjung muncul lagi. Benar dugaannya, pasti ada yang tidak beres. Lantas tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil bungkusan itu. Warti lupa dengan pesan yang diberikan oleh bapaknya, bahwa ia harus menetralisir energi dari benda itu sebelum menyentuhnya. Seketika tubuh Warti tersentak, pandangannya mengabur, suara-suara di sekelilingnya menghilang. Kesunyian menusuk indera pendengarannya. Warti kaget. Ia langsung berdiri, tangannya masih memegangi bungkusan kumal itu. Namun tubuhnya terpaku saat mendengar segerombolan orang tengah mendekat. Warti memundurkan tubuhnya. Dadanya naik turun takut mereka adalah warga yang mengira dirinya adalah maling. Namun suara itu semakin mendekat. Betapa terkejutnya Warti. Kini ia melihat 6 orang tengah berjalan di depan rumah Farah. 4 orang memanggul keranda dan 1 orang membawa kendil, sedang satunya lagi golok. Tubuh mereka kurus hanya berbalut kulit, rongga mata kosong serta mulut yang sobek hingga menyentuh ujung telinga. Warti terus mundur mencoba agar mereka tidak melihatnya, hingga tiba-tiba saja mereka berhenti, seolah menyadari keberadaan Warti. Kepala mereka serentak menoleh ke arah Warti. "Pati, Pati, 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 Pati," ucap mereka serempak. Warti menggelengkan kepalanya. Ia tahu ini bukan alam nyata.
Berulang kali ia mencoba merapalkan mantra yang diajarkan oleh bapaknya, tetapi sama saja sosok pemanggul keranda itu tetap berdiri memandanginya. Justru malah sosok laki-laki yang membawa kendil berjalan ke arah Warti. Dengan panik, Warti mencoba mencari jalan keluar, tapi kakinya seolah-olah tidak mau diajak bekerja sama. Demit laki-laki itu semakin cepat. Tiba-tiba saja, dia sudah berada beberapa meter di depan Warti. Lantas dia menurunkan kendilnya dan memasukkan tangan puncaknya ke dalam benda itu. Dengan tersenyum, sosok laki-laki itu menarik pelan benda yang ada dalam kendil. Bagai roll film yang berputar lambat, Dedemit itu menarik sebuah kepala, mulai dari ujung rambut hingga sebatas pangkal leher. Kemudian demit laki-laki tanpa mata itu tersenyum. Kepalanya meneleng pelan ke kiri dan ke kanan. Kini kepala yang sedang ia pegangi memutar pelan. Warti menjerit sejadi-jadinya saat melihat benda itu adalah kepalanya sendiri yang penuh dengan darah, lidah yang menjulur serta mata yang melotot. "Sadar," ucap suara laki-laki, membuat tubuh Warti tersentak kaget. Ia kebingungan melihat ke arah bapaknya dan langsung membuang bungkusan yang ia pegang. "Bocah gemblung, mesti omongnya aja langsung ditemok," tegur Pak Dewiryo sembari mengambil bungkusan yang Warti buang. Warti menggeleng. Ia tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya barusan. "Makanya rasa sok-sokan," ucap Pak Dewiryo sembari menarik Warti keluar dari rumah Farah. Sementara itu, Farah melihat Warti dan Pak D-nya berjalan keluar dari rumahnya. Menyipitkan mata, ia menyadari ada yang tidak beres dengan sepupunya itu. "Warti kenapa Pak D?" tanya Farah saat mereka berdua sudah duduk di dalam mobil. "Dapat kejutan, Dok. Katanya preman. Sama Demit saja takut. Payah," jawab Pak Dewiryo. "Minum dulu, War," kata Farah sambil menyerahkan sebotol air mineral. Gila, wanita itu sudah gila. Benar ucapanmu, Far. Kamu tahu, sosok pemanggul keranda itu muncul saat aku memegangi bungkusan itu, ucap Warti masih shock. "Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Farah ikut panik dan ketakutan. "Kita kembalikan benda ini ke pemiliknya," ucap Pak Dewiryo. Seketika mata Farah dan Warti membulat. Mereka tahu siapa yang mengirim benda itu, dukun yang membantu Ayu melancarkan aksinya. Sudah hampir 1 jam mereka menembus jalanan perkotaan. Lalu lalang kendaraan yang padat membuat sesekali mereka harus berhenti. Beberapa kali Farah merasa ada yang aneh. Entah memang perasaannya saja atau memang Pak D-nya ini hanya berputar-putar di tempat sekitar rumah tinggalnya. "Pak, emangnya Bapak tahu tempat di mana dukun itu tinggal?" tanya Warti penasaran. "Ya ndak tahu toh, War. Tahu Bapak juga tidak kenal sama orang itu," ucap Pak Dewiryo tanpa dosa. Farah yang mendengar itu menghembuskan napas panjang, sedang Warti matanya sudah melotot. "Lah terus ini mau kemana, Pak?" tanya Warti. "Ya siapa tahu di jalan ketemu sama temannya Farah itu," jawab Pak Dewiryo. "Ya elah Pak, buang-buang bahan bakar saja. Bapak itu cuma pengen lihat wanita-wanita kota kan?" tanya Warti. Kalau ngomong ada benernya kamu, War," kata Pak Dewiryo sambil terkekeh. Kepala Farah semakin pusing dengan adu debat kedua orang itu. "Jadi kita sekarang mau kemana, Pak D? Kalau kita tidak tahu tempat tinggal dukun itu, lebih baik kita pulang dulu saja sambil memikirkan langkah selanjutnya," tanya Farah. "Pak D memang tidak tahu, tapi kan kamu sudah pernah ke sana, Far," ujar Pak Dewiryo. Dek, jantung Farah seolah berhenti berdetak saat mendengar kalimat Pak D-nya itu. "Maksudnya Pak D?" "Ya kamu kan pernah ke tempat itu toh, saat mengikuti temanmu itu," ujar Farah. "Tapi bukannya itu tidak pernah terjadi, Pak D? Bukannya itu hanya sekedar mimpi?" tanya Farah yang napasnya tengah memburu. "Beruntungnya kejadian itu memang tidak pernah terjadi, Duk. Tapi Pak D yakin kalau Sukmamu pernah pergi ke tempat itu di mana dukun itu berada, dan sekarang tunjukkan kemana kita harus pergi," jawab Pak D sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Farah memejamkan matanya, mencoba untuk mengingat semua kejadian yang telah ia lalui semalam. Seingatnya Ayu pergi ke rumah ibunya, kemudian ia membawanya keluar kota dan masuk ke dalam hutan. "Benar, Far,
Ini jalannya kamu lihat? Tanya Warti saat mobil mereka sudah masuk ke dalam jalanan yang sepi yang diapit oleh ribuan pepohonan. Seharusnya tidak jauh dari tempat ini ada persimpangan, jawab Farah sambil memperhatikan sekitarannya. Farah terus melajukan mobilnya dengan pelan sambil mencoba mengingat semuanya. Kemudian matanya menyipit, bibirnya tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka kalau apa yang ia lalui semalam bukan hanya mimpi belaka. Tepat di depannya, ia mengenali percabangan yang menuntunnya ke arah gubuk misterius itu. Itu Pak De, persimpangannya, ucap Farah gembira. Ia sontak langsung turun dari mobil, diikuti oleh Warti dan Pak De Wiryo. Benar ini persimpangannya. Di tempat ini Farah bertemu dengan... Ucap Farah yang langsung dipotong oleh Pak De Wiryo. Dengan sosok perempuan tua bungkuk, tanya Pak De Wiryo. Farah pun mengangguk, sedang Pak De Wiryo tersenyum. Perempuan itu sekarang sedang ada di sebelahmu, ucapnya. Farah menoleh cepat dan langsung berlari ke arah Warti. Melihat tingkah Farah, Pak De dan sepupunya itu hanya tertawa. Di mana keberanianmu semalam, Duk? Kakak Pak De Wiryo, sedangkan Warti masih tertawa hanya bisa memegangi perutnya. Teringat ekspresi Farah yang begitu lucu. Ayo udah mau hujan ini, ucap Farah kesal. Masih terkekeh, Pak De dan Warti segera mengekor di belakang Farah. Sepanjang perjalanan mereka bertiga tidak banyak bicara, sesekali hanya menanyakan kondisi masing-masing. Hingga Farah tiba-tiba saja berhenti, tubuhnya mematung melihat ke arah tanah terbuka di hadapannya. Ini tempatnya, Far? Tanya Warti memandang ke arah Farah dan bapaknya. Farah mengangguk, sedang Pak De Wiryo menggumamkan kata-kata yang tidak bisa ditangkap oleh telinga. Sudah ayo, kuatkan dirimu, Duk, ucap Pak De Wiryo. Jantung Farah berdetak dengan keras. Setiap langkah yang ia ambil rasanya begitu berat. Ia sama sekali tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Saat mereka sudah hampir sampai mencapai gubuk, Pak De Wiryo menaruh tangan di bibirnya dan menyuruh anak dan keponakannya itu bersembunyi di balik semak-semak. Awalnya Farah menolak, tetapi dengan tatapan gahar yang diberikan oleh Warti, mau tidak mau ia menuruti ucapan Pak De-nya. Apa yang dilakukan Pak De, War? Tanya Farah lirih. Sudah, diam saja dan lihat. Kalau aku memintamu untuk pergi, jangan membantah. Tempat ini penuh dengan ilmu hitam. Aku tidak menyangka dari mana temanmu itu bisa sampai ke tempat ini, jawab Warti. Farah tidak menjawab. Ia kembali memalingkan wajahnya ke arah gubuk. Tampak saat ini Pak De-nya tengah duduk bersila. Angin mulai berhembus kencang. Farah sedikit tersentak. Ia mengenali suasana ini. Segera ia menolehkan seluruh kepalanya ke area tersebut. Sedangkan Warti terlihat bernapas berat, tetapi pandangannya tidak pernah lepas dari bapaknya. Sapa kowe? Apa perlumu? Terdengar suara perempuan tua dari arah gubuk. Farah memperhatikan sosok perempuan tua itu yang baru saja keluar dari gubuk. Ia pernah melihat perempuan itu. Iya, dia itu adalah dukun yang dibunuh oleh Nyisari dan orang tua yang ia temui saat di halte bus. Sementara itu, mendengar suara tepat di depannya, Pak De Wiryo membuka matanya dan segera berdiri. Lepaskan laki-laki itu, ucap Pak De Wiryo lugas. Mbah Wongso terlihat dia memperhatikan. Ia tahu laki-laki di depannya bukan orang sembarangan. Sekali salah langkah, nyawanya bisa melayang. Laki-laki? Siapa maksudmu? Gila Mbah Wongso yang berpura-pura tidak tahu maksud perkataan dari Pak De Wiryo. Pak De Wiryo tersenyum. Segera ia merogoh sesuatu dari dalam tasnya dan segera mengangkat bungkusan kumal yang diambil oleh Warti setinggi dada. Harus dengan cara kasar seperti nyanyi, ucap Pak De Wiryo menaruh korek api tepat di bawah bungkusan itu. Mbah Wongso terkesiap. Mimik wajahnya berubah. Matanya tidak lepas dari benda yang dipegang oleh laki-laki di depannya itu. Sekali lagi, lepaskan laki-laki itu dan angkat semua ilmu hitam yang kau pakai, atau demit itu akan mengambil jiwamu, ucap Pak De Wiryo. Entah dari kapan mereka datang, tidak ada yang memperhatikan kecuali Pak De Wiryo. Para pemanggul keranda berjalan tanpa suara dan sudah berdiri tidak jauh dari tempat Mbah Wongso dan Pak De Wiryo. Ambil orang-orang itu dan segera pergi dari tempat ini, ucap Mbah Wongso saat dia melirik ke arah para pemanggul keranda dan segera berjalan masuk ke arah gubuk.
Melihat itu, Pak Dewirya mengerutkan dahinya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan semua kemudahan ini. Apa yang sedang direncanakan oleh perempuan tua itu? Saat Bawangso sudah masuk ke dalam gubuk, Pak De langsung menoleh ke arah Warti dan Farah yang bersembunyi. Benar, dugaannya kedua wanita itu sudah berdiri dan berniat untuk menyambanginya. Tunggu, ucap Pak De cepat. Sementara Farah dan Warti langsung berhenti. Benar saja, Bawangso kembali keluar, menyeret Angga dan kondisinya benar-benar memprihatinkan. Laki-laki itu bertelanjang dada dan hanya memakai celana boxer. Tatapannya masih terlihat kosong. Bahkan saat Bawangso menjambak rambutnya dan meminta laki-laki itu berjalan, ia hanya menurut. Manusia ini kan yang kamu mau, ucap Bawangso. Ambillah, toh hidupnya juga sudah tidak berguna. Kamu pasti juga tahu kan, pengaruh ilmu ikat sukmo itu tidak akan hilang sebelum orang yang membuatnya mati. Lanjut Bawangso. Begitu, suruh laki-laki itu kemari dan segera masuk ke dalam. Setelah itu, aku akan pergi dan nyawamu akan selamat, perintah Bawiryo. Menuruti ucapan Pak Dewiryo, Bawangso segera membisikkan sesuatu ke telinga Angga. Terlihat ia mengerjap beberapa kali. Segera setelah itu, Angga berjalan sempoyongan ke arah Pak Dewiryo. Farah yang melihat itu ingin sekali datang dan membantu suaminya, tetapi sedari tadi Warti menahannya agar tidak bergerak sama sekali. Nang, wayai mulai, ucap Pak Dewiryo tersenyum sambil menurunkan bungkusan yang ia angkat setinggi dada. Angga diam tidak menjawab. Matanya terus menatap ke arah benda yang sedang dipegangi oleh laki-laki tua itu di depannya. Hingga saat Pak De ingin memanggil Farah dan Warti, tiba-tiba saja Angga menerjang tubuhnya. Kalah cepat tanpa bisa menghindar, Pak Dewiryo dan Angga tersungkur ke lantai. Mereka berdua bergula seru, memperebutkan benda sial pembawa petaka itu. Sementara itu, Warti yang melihat bapaknya dipukuli oleh Angga langsung berdiri, sedangkan Farah justru terdiam shock melihat kejadian itu. Balik! Balik! Teriak Pak Dewiryo saat melihat Warti muncul dari arah semak-semak. Tidak menggubris ucapan bapaknya itu, Warti terus berlari. Ia tidak menyadari kalau Bawangso sudah berdiri di depan gubuk dengan ekspresi puas di wajahnya. Manusia-manusia sampah, ucapnya tersenyum. Warti terus berlari secepat ia bisa, hingga saat hampir sampai tempat bapaknya, tubuhnya tersentak. Ia merasakan melewati sesuatu yang panas. Warti, kembali Duk! Farah! Teriak Pak Ade sambil menahan pukulan yang diberikan oleh Angga. Warti langsung berhenti dan menoleh ke arah tempat persembunyiannya. Ia tidak menyangka kalau Farah tidak mengikutinya. Bingung apa yang harus dilakukannya, Warti kembali menoleh ke arah bapaknya yang masih bergula seru. Sial, ucap Warti dan langsung berniat kembali ke arah Farah. Namun sebelum ia melangkah, tubuhnya terpaku. Ia melihat Ayu sedang menjabak keras rambut Farah. Dia kemudian menyeretnya ke arah gubuk. Wanita jalang, geram Warti. Tanpa takut sedikit pun, ia berjalan ke arah gubuk, mencoba tidak mengindahkan erangan bapaknya dari arah belakang. Tidakkah kalian puas? Ucap Warti menahan amarah. Tangannya terkepal kuat. Bocah wingi sore kakan cangkem, sahut Bawangso. Sedang Ayu hanya terdiam dan terus menjambak rambut Farah. Ayu, aku tahu perasaanmu. Lepaskan semua. Aku dan bapak bisa membantumu keluar dari jeratan iblis wanita itu, ucap Warti. Gak usah percaya karo omongannya wedok kain Duk. Kau ngerti dewe, yang temit sak gawa keranda kuwi wis metu. Artine bakal ono nyawa sik digawa. Arep manut karo aku, apa arep manut karo bocah tengi kuwi? Kata Bawangso dengan suara parau. Ayu terlihat memandang ke arah Warti dan Bawangso bergantian. Tangannya masih mencengkeram erat rambut Farah. Yuk, sadar yuk. Jangan kau lanjutkan semua ini, ucap Farah, air matanya menggenang, menahan rasa perih di kepalanya. Diamlah, akan aku buat suamimu mati, bentak Ayu. Aku sudah melihat semuanya yuk. Tolong, jangan lanjutkan lagi. Dukun itu cuma memperalatmu yuk. Dengan memberikan nyawa pada demit itu, maka kesaktiannya akan bertambah. Dan akhirnya kamu juga akan ditumbalkan, ucap Farah sambil merintih kesakitan. Entah kenapa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Plak!
Bawangso tanpa ampun menampar pipi Farah dengan keras, sampai membuat tubuh Ayu terhuyung hampir kehilangan keseimbangan. "Kakek omong," bentak Bawangso keras. Warti yang melihat itu hanya menggeram, tetapi ia tidak berani untuk melangkah mendekat, takut jika kedua wanita itu nekat dan membunuh Farah. Apalagi dia melihat dukun tua itu sudah mengambil belati dari balik lilitan kain jerik yang ia pakai. "Wes bakal rampung, cepet pateni bocah iki. Kowe oleh lanangane, aku oleh sukmane," kata Mbah Wongso tidak sabar sambil mengeluarkan belati yang ia pegang. Farah hanya bisa mengerang, sedangkan Ayu seolah tidak peduli dengan ratapan yang diberikan oleh sahabatnya itu. "Maafkan aku, Far," ucap Ayu sambil mengarahkan belatinya yang ia pegang ke arah leher Farah. "Hei, wanita brengsek!" teriak Warti panik. Ayu mengangkat kepalanya, melihat ke arah Warti. "Sudah, cepat lakukan, jangan buang-buang waktu lagi," desak Bawangso jengkel. Ayu kembali menundukkan kepalanya, tangannya terangkat. Warti yang melihat itu langsung berlari ke arah Farah dan buk. Seketika belati yang dipegang oleh Ayu terlempar, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menampar tangan Ayu. Bawangso yang kaget seketika melihat ke arah Padewiryo. Laki-laki itu terlihat duduk bersila, sedangkan Angga sudah terkapar di sebelahnya. "Warti!" teriak Padewiryo. Mendengar teriakan bapaknya, Warti yang sudah sampai di depan Ayu langsung melayangkan tamparan beberapa kali ke arah wanita itu, sampai tubuhnya terhuyung-huyung jatuh ke lantai. "Wanita brengsek, tidak tahu diri!" ucap Warti sambil mencoba menarik Farah berdiri. Sedangkan Bawangso berusaha untuk mencegah Warti langsung terdorong dengan mudah. Tubuh tuanya itu tidak sebanding dengan tenaga Warti. "Ayo," desak Warti mencoba menarik Farah. "Kaki keluar, kakiku tidak bisa bergerak," rengek Farah. Decak Warti. Ia langsung jongkok di sebelah Farah. Namun belum sempat ia merapalkan penangkal untuk menghilangkan pengaruh ilmu hitam itu yang diberikan oleh Ayu. Ada tangan yang menjebak rambutnya dan menariknya dengan kuat. "Ah!" ucap Warti kesakitan. Kini Ayu dibantu Mbah Wongso mencoba menjauhkan Farah dari Warti. "Bah, lakukan ritualnya," ucap Ayu terengah. Mbah Wongso mengangguk. Ia langsung merapalkan mantra dan memandang ke arah para pemanggul keranda. Sontak suasana di tempat itu berubah drastis. Angin berhembus dengan kencang. Udara di sekitar mereka menjadi dingin. Belum lagi suara lolongan memegahkan telinga yang tiba-tiba saja hadir. Warti dan Farah sontak melihat ke arah pemanggul keranda yang tengah berdiri tidak jauh dari tempat mereka. Keduanya tersentak kaget, takut akan kehadiran sosok dedemit itu. "Gila kalian!" jerit Warti mencoba melepaskan diri dari cengkraman Ayu. Sedangkan Farah hanya bisa menggelengkan kepalanya panik. Sekuat tenaga ia mencoba untuk menggerakkan badannya, tetapi percuma saja. Entah apa yang sudah Ayu lakukan padanya. Area bawah badannya terasa begitu lemas. Ia hanya bisa menggerakkan tangan dan kepalanya saja. Kini pemanggul keranda itu mulai berjalan bergerak ke arah gubuk. Mbah Wongso terus saja merapalkan mantra yang tidak bisa didengar oleh mereka. "Pati, pati, pati." Suara sekumpulan laki-laki memenuhi gendang telinga Farah, membuatnya bergidik ngeri. "Pak!" teriak Warti panik saat mendapati para pemanggul keranda itu semakin dekat ke arah mereka. Namun terlihat Padewiryo saat ini sedang bersimpuh di samping Angga. Entah apa yang dilakukan oleh laki-laki itu. Ia hanya duduk bersila tanpa melakukan apapun. "Kubunuh kalian, brengsek! Pergi Far, pergi!" Kembali Warti berteriak histeris sambil masih mencoba melepaskan tubuhnya dari cengkraman Ayu. "Aku tidak tahu siapa kamu. Tetap diam atau belati ini akan membawamu ke neraka," kata Ayu sambil mengarahkan belati yang ia pegang tepat ke arah leher Warti. Seketika Warti berhenti meronta. Ia merasakan mata pisau belati yang Ayu pegang sudah sedikit mengiris kulit lehernya. "Nah, bagus. Sekarang kita lihat demit keranda itu mengambil jiwa Farah. Setelah itu baru kita pikirkan bagaimana dengan nasib kalian," lanjut Ayu tersenyum, menatap Farah yang berusaha sekuat tenaga untuk pergi. Terlihat Farah mulai menitikkan air matanya. Pandangannya terus tertuju ke arah 6 orang yang sedang melangkah pelan sambil menyerukan suara kematian. "Ya Tuhan, tolong, apa yang harus aku lakukan? Tolong," ucap Farah lemas. Kini para pemanggul keranda itu sudah berada tepat di depan gubuk. Raut wajah mereka tidak menampilkan ekspresi apapun.
Namun aura kematian yang terpancar membuat siapa saja merasa enggan untuk menatap mereka. Dedemit laki-laki yang membawa golok berjalan mendekati tanpa suara. Tiap langkahnya seolah menjadi hitungan kematian bagi Farah. "Pakde, tolong!" ucap Farah semakin panik tatkala si pria sudah hampir mencapai tempatnya. "Patimu sedelo maneh," ucapnya bergaung di telinga Farah. Mendengar itu, telinga Farah berdenging dengan kuat. Udara di sekitarnya seolah menghilang. Dadanya terasa begitu sesak, seolah-olah saluran pernapasannya sedang tersumbat sesuatu yang tidak terlihat. Tangan kanan pria itu mulai terangkat. Farah melihat bilah golok yang dipegangi sosok demit itu di depannya yang benar-benar tajam. Ia sudah pasrah sekarang. Setidaknya mungkin dengan kematiannya ia bisa menyelamatkan orang-orang di sekelilingnya. Mata Farah pun terpejam, menunggu kedatangan kematian. Tetapi waktu berlalu begitu lama. Tidak ada rasa sakit yang muncul di sekitar lehernya. Perlahan Farah kembali membuka matanya.